Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya Ustadi? Alhamdulillah, Nabi khair, akhi ayat, kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Ana di Lombok. Antum lagi sakit apa gimana itu? Enggak, baru baru buka Oh, di Lombok nih. ada acara apa, akhi? Ya, kita ketemu pengajian keliling dengan alumni jamaah umroh. Oh, gitu. Iya, Punya ini ya, apa namanya? Apa saya itu biro umroh. Nah, biro umroh travel. Iya, oh, oke. Di mana, akhi, lokasinya? kantor pusat Jakarta. Kalau Hmm, jamaahnya se-Indonesia. Masya Allah, Masya Allah. Nama bironya apa, akhi? Dream Tour. Dream Tour. Iya, betul. Tausmat Namanya umroh. namanya Inggris ya. Mm-mm. Ya, baru baru ini Dream sih dengar Tour. biro namanya Inggris. Iya, Biasanya kan Arabi itu kan. iya, iya betul. Dream Tour ini. Baik. Siap. Tayo teman-teman, kita mulai nggih. Siap. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Taib, sebelumnya mari kita mulai belajar hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من Bismillahirrahmanirrahim. الشيطان الرجيم. بسم Alhamdulillah. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Taib, Lailatukum Saidah semuanya. Sa'idatul Mubarakah. Alhamdulillah, Saidatul Mubarakah. Kaifa siyamukum? Alhamdulillah. Kompak ya, alhamdulillah ya. Ya, Hal hadasat muskilatun khilal siyam? maaf ya, Ustaz. Maafi muskillah. Mafi muskilah. Insya Alhamdulillah. Allah. Belum bolong ya? Insya Alhamdulillah. Allah. Maaf ya, Ustaz. Tamam. Ustaz. Taib, taib. Alhamdulillah. Kalau secara fikih belum bolong ya. Kalau secara tasawuf nggak tahu. Ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini pertemuan ke-9 ya, Al-Liqa'ut Tasi, materi kedua daripada ilmu balaghah. Kemarin flashback sebentar, kita mempelajari tentang fasahatul kalam wal fasahatul kalimah wal kalam wal mutakallim. Fasahah itu kefasihan, kefasihan itu bisa kita temukan dalam kalimah atau kata, kalam atau kalimat, mutakalim atau pembicara, penutur. Yang mana fasohah itu menjadi salah satu syarat balaghah. Balaghah itu nilai sastra yang tinggi. Jadi orang dikatakan mempunyai nilai sastra yang tinggi kalau fasohahnya terpenuhi dahulu. Selain itu ada syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu sesuai dengan muqtadul hal, yaitu tuntutan situasi dan kondisi. Kurang lebih itu yang kita pelajari kemarin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang ilmu bayan. Ini baru mukaddimah ya. Secara lebih gamblang, lebih detail, insya Allah akan kita pelajari fil liqa'il ati. Ilmu balaghah itu ada 3 pembahasan utama, 3 ilmu. Pertama biasanya ilmu ma'ani, kedua ilmu bayan, ketiga ilmu badi'. Biasanya
kalau di kitab-kitab klasik itu dimulai dari ma'ani dulu. Baru bayan, disusul badi. Tapi kalau di kitab-kitab balaghah modern, kadang yang didahulukan itu bayannya. Bayan, ma'ani baru badi. Tentu ada pertimbangan sendiri-sendiri. Nah, termasuk materi kita hari ini. Ini mengikuti pembelajaran cara modern, yaitu mendahulukan ilmul bayan daripada ilmul ma'ani. Kalau menurut ulama klasik ini ditentang. Kenapa? Karena ilmul bayan itu diterapkan setelah kita itu dapat menerapkan ilmul ma'aninya. Kalau mohon maaf, Ustaz. teman-teman, iya. Assalamualaikum. Iya, gimana, Ki? Ada teman yang masuk suaranya, saya kira di mute saja, Ustaz. Oh ya, siapa ini? Oh, mungkin ya, Hidayat. Ya. Oh ya, oke. Soalnya, ya teman-teman, pengertiannya ya. Kalau misalkan di sekitarnya ramai gitu, di mute aja dulu. Nanti kalau ada kepentingan silakan. Tapi kalau misalkan di sekitarnya sepi, nggak ada apa-apa, ya monggo. Taib. Terus ini Ustaz ini. Kenapa? Nggak nampak ini. Apanya yang nggak nampak? Gelap nih dah. Punya saya. Dari tadi begini. Maksudnya share screen-nya nggak kelihatan? Ya, betul. Mungkin saya yang nggak baik anunya. Nggak baik. Mungkin akhi, bayarnya belum lunas. Ini selalu keluar lunas, ini. Ya? Ini keluar. Oh ya, oke. Yang lain gimana? Kelihatan ya? Kelihatan, Ustaz. Wadih kita. Wadih, yang lain? Nggak baik. Jelas kan? Berarti saya nggak baik jaringannya nih. Mungkin belum lunas. Nggak tahu yang belum lunas apa ya. Silakan dilihat tuh cicilan-cicilannya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nggih. Baik. Udah? Ini malam 21 ini gimana? Masih belum? Waduh, sebentar, akhi. Saya ulangi deh. Ya Allah, saya tuh orangnya nggak enakan ya. Apalagi sama orang-orang sepuh kayak antum nih. Udah kelihatan? Ya, kelihatan atau enggak tahu ya. Yang jelas di saya udah kelihatan dan insya Allah direkam. Nanti kalau misalkan nggak terima, silahkan antum bisa lihat rekamannya. Wajah, Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Nah, lanjut ya ilmul bayan. Tadi ini kita belum masuk materi ya, apa ilmul bayan belum. Ini saya masih menjelaskan tentang cara pembelajarannya. Jadi kalau ulama modern itu mendahulukan ilmul bayan daripada ilmul ma'ani. Kalau menurut saya, apa pertimbangannya? Karena ilmul bayan itu pembahasannya lebih sedikit daripada ilmul ma'ani. Tapi kalau ini kita lihat dari perspektifnya ulama klasik ya, ini jelas ditentang karena ilmul bayan itu diterapkan setelah mura'atu ilmil ma'ani. Itu. Mungkin akhi Hasbi yang hafal Jawharul Maknun, gimana nadomnya tuh yang ilmun bihi fanul bayani ilmu ma bihi urif? Tadi ya, gimana Ustaz yang mana? Yang fanul bayani ilmu ma bihi urif, tadi atal mana biturkin mukhtalif. Ya. Oke. Itu tentang ilmu bayan ya nanti pembahasannya. Oke. Nah, itu dulu. Dikit-dikit ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang ilmu bayan. Ada yang tahu itu arti bayan apa, teman-teman? Bana ya binu bayanan. Menjelaskan. Oke, jelas ya. Bayan itu jelas, kejelasan, jelas bermakna ad-duhur. Doharo yadharu duhuron.
kasyafa yakshifu kasfan, audoha yudihu idohan. Jadi jelas, terang, menjelaskan, menerangkan. Sebagaimana disebutkan pada beberapa surat dalam Al-Quran, di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaquna. Nah, di sini ada kata yubayyinu, itu fi'il mudhari dari bayana ya, yang artinya menjelaskan. Kadzalika, demikian itulah, yubayyinu menjelaskan Allah ayatihi terhadap ayat-ayatnya linnasi kepada manusia la'allahum yattaqun, supaya mereka itu bertakwa. Ya, kalau bana itu jelas dari fi'il madhi bana yabinu bayanan. Kalau yubayyinu itu dari bayyana yubayyinu tabyinan. Beda wazan. Itu kalau secara lugat, di literally lah, literally, atau secara etimologis maknanya jelas atau menjelaskan. Kalau secara istilah, menurut balaghiyin atau bulaghah, ahli balaghah, ilmul bayan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari cara mengungkapkan bahasa, mengungkapkan maksud di dalam hati kita ini dengan susunan kalimat yang beragam. Yang beragam dari segi apanya? Nih, sebenarnya masih kurang definisinya nih. Kalau antum nanti lihat kitab-kitab ya, kitab-kitab balaghah, tentunya di sana dikatakan fi wuduhid dalalati alaihi. Gitu. Nah, saya bacakan ini, saya pakai kitab Tawdihut Talkhis. Tawdihut Talkhis itu ya kitab agak modern yang menjelaskan kitab At-Talkhis. Talkhis itu kitab ringkasan dari Al-Miftah lil Ulum bagian balaghahnya. Al-Miftah lil Ulum itu karya Al-Imamus Sakaki, di mana di dalamnya terdapat pembahasan nahwu, shorof, dan balaghah serta beberapa ilmu lain tentang bahasa. Kemudian sama kitab Talkhis itu diringkas, ya, diringkas jadilah Talkhis gitu. Namanya kitab Talkhis ringkasan. Yang di Talkhis, yang diringkas cuman balaghahnya, nahwu shorofnya enggak, cuman balaghahnya. Jadi sulusunya, ini sepertiganya yang diringkas. Nah, di kitab apa tadi? Tawdihut Talkhis. Sebenarnya talkhisnya sendiri ada teman-teman ya. Cuman saya pakai Tawdihut Talkhisnya, ini salah satu syarah daripada kitab Talkhis. Tuh mana? Saya sebentar teman-teman ya. Halaman berapa ini? Kita santai aja ya. Ini cuman satu halaman lebih sedikit. Ilmul bayan itu adalah ilmun yu'rafu bihi iradul ma'nal wahid biturukin mukhtalifatin fi wuduhid dalalati alaihi. Itu. Ilmu yu'rafu bihi yang dengannya diketahui iradul ma'nal wahid, cara mendatangkan, mengungkapkan satu makna. Satu makna itu maksudnya ya satu maksud, keinginan, biturukin mukhtalifatin, dengan metode yang beragam. Nah, di sini definisinya ada yang kurang sebenarnya, yaitu beragam dari segi apanya? Fi wuduhid dalalati alaihi, dari segi kejelasan dalalahnya. Dalalah terhadap makna tadi, makna yang ingin disampaikan. Nah, makanya kemudian di dalam pembahasan ilmul bayan itu, kalau antum nanti lihat di kitab-kitab ya, yang agak tebal, kalau kitabnya kayak Dursul Balaghah nggak ada. Itu nanti akan ditemukan pembahasan dalalah atau dilalah dulu. Seperti di Nadom Jauharul Maknun itu ada pembahasan tentang aksamuha salah satu mutobaqoh, yang itu loh. Akhi Hasbi ya, yang hafal tuh. Nadom saya mana ya. Jadi karena perbedaannya ini dari segi dalalahnya, cara menunjukkannya itu, maka
dibahaslah itu dalalah itu apa aja. Nanti ada dalalah mutabaqah, ada dalalah akliyah. Dalalah mutabaqah nama lainnya wat'iyah. Nanti yang akliyah itu ada tadomuniyah dan iltizamiyah. Yang itu nggak dibahas di sini, tapi ini saya sampaikan supaya nanti teman-teman ketika belajar lebih lanjut tahu gitu. Oh, ilmu bayan itu ilmu yang membahas tentang cara menyampaikan satu makna dengan cara yang berbeda. Berbeda dari segi apanya? Dari segi kejelasan dalalahnya. Kejelasan cara menunjukkan maknanya. Dari segi cara menjelaskan makna yang dikehendaki tadi. Nah, itu tadi. Taib. Nah, berikutnya. Jadi, ilmu bayan adalah uslub yang mengungkapkan suatu maksud dengan redaksi yang berbeda-beda. Jadi, gaya bahasa uslub itu ya, yang mengungkapkan satu maksud dengan redaksi yang berbeda. Ini masih teoritis, nanti ada contohnya itu di bawahnya. Ilmu bayan juga berkaitan dengan keindahan bahasa, berbahasa, yang pengungkapnya menggunakan kata-kata yang indah. Sebenarnya bukan indah ya. Kalau indah itu lebih kepada badi aslinya. Dan mampu meninggalkan kesan yang mendalam di hati pendengar atau pembaca. Nah, itu kalau meninggalkan kesan yang mendalam mungkin iya kayak gitu. Misalkan antum bilang kayak gini. Saya melihat bulan sedang menggendong mawar. Nah, itu kan membekas di hati. Bulan kok menggendong mawar. Nah, maksudnya gimana? Nah, itu nanti dibahas di dalam ilmu bayan. Nabi Muhammad itu adalah cahaya di atas cahaya. Wah, itu kan kalau kita pikirkan itu luar biasa. Meresap di hati, meninggalkan kesan yang dalam. Cahaya di atas cahaya. Luar biasa kan jadinya. Nah, itu juga termasuk pembahasan dalam ilmu bayan. Sekarang mari kita amati 3 ungkapan berikut yang menunjukkan seseorang yang dermawan. Ada orang dermawan, suka memberi, suka bersedekah. Cara mengungkapkan atau menjelaskan, oh orang ini dermawan, itu dengan 3 cara yang berbeda dari segi kejelasan dalalah atas makna tersebut. Yang pertama, huwa kal bahri fil karomi. Yang pertama. Yang kedua, ra'aitu bahron fi manzilina. Yang ketiga, huwa kasirur ramadi. Yang pertama, huwa kal bahri fil karam. Dia itu laksana lautan di dalam kemurahannya. Ini namanya tashbih. Jadi ada orang yang dermawan itu diserupakan dengan lautan. Nah, jadi cara mengungkapkannya dengan tashbih, menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang lebih sempurna. Karena apa diserupakan? Karena ada jami atau titik temunya. Oh, dalam apanya ini? Dalam karom, kemurahan atau kedermawanannya. Laut memberi, ya kan? Laut itu kan, wah, dikasih sampah, dikasih apa? Diterima aja, tapi laut selalu memberi garam, memberi ikan, memberi macam-macam kan. Seperti orang diserupakan dengan laut itu. Orang yang dermawan maksudnya. Yang kedua. Syamsun, anta badrun gitu ya. Oke, bisa. Anta syamsun, anta badrun. Itu termasuk juga nanti tasbih. Kamu itu laksana matahari dan bulan. Dan bulan. Bulan purnama, badrun kan. Anta nurun fauqa nur. Nah, itu juga. Engkau itu laksana cahaya di atas cahaya. Itu juga termasuk tasbih.
Untuk lebih jelasnya nanti akan kita perjelas ya di dalam bab tasbih. Ini cara yang pertama, mengungkapkan orang yang dermawan dengan menyerupakannya dengan apa namanya lautan dari segi kemurahannya. Yang kedua, ra'aitu bahron fi manzilina. Mengungkapkan orang yang dermawan dengan cara majas isti'aroh. Majas. Majas itu bukan makna sebenarnya. Biasa. Jadi yang dikehendaki itu makna lain. Lafadznya bahron, tapi bukan bahron itu yang dikehendaki. Yang dikehendaki adalah orang dermawan. Jadi kalau antum bilang ra'aitu bahron fi manzilina, sebenarnya adalah saya telah melihat orang dermawan di rumah kami, kayak gitu. Ini namanya majas. Majas itu nanti ada dua. Ada majas mursal dan majas isti'aroh. Lebih jelasnya nanti akan kita jelaskan di babnya ya. Bab majas. Contoh lainnya. Ra'aitu asadan fil hamam. Ra'aitu asadan fil hamam. Ya, betul sekali ya. Karena nggak mungkin asadan itu benar-benar asad ya kan. Masa ada asad atau macan di kamar mandi ya kan. Saya melihat orang yang seperti apa namanya macan di kamar mandi. Maksudnya apa? Seperti macan ini. Mungkin dia nggak pernah mandi atau rambutnya panjang. Gitu ya. Nggak selalu karena berani. Ya tinggal keserupaannya nanti apa gitu. Kalau macan itu kita serupakan dengan orang yang mabuk-mabuk, bisa Ustaz. Ra'aitu asada fisuqi. Roh itu asadan bisuki. Itu nanti maksudnya apa? Orang yang mabuk. Ya, yang Kira-kira beringas. titik temunya apa? Itu Orang-orang yang beringas itu, Ustaz. Yang marah-marah di Orang-orang yang beringas. pasar. Iya, Orang yang berani itu berarti tidak kan? ada berani. itu tidak ada jami'nya itu. Kalau menurut Akhi Abdullah, jamaknya adalah sama-sama beringas. Iya. Gimana menurut kalian? Kalau saya sih nggak pernah melihat atau mengetahui contoh ini ya. Ala ra'yi, Ustaz. Iya. Ya nggak apa-apa berpendapat kan. Orang itu apa namanya rasa bahasanya kan juga beda-beda. Oke. Yang kedua namanya majas ya. Jadi mengungkapkan sesuatu dengan lafadz lain, tapi dengan satu lafadz, tapi yang dikehendaki adalah makna dari kata lain. Nanti untuk memahami isti'aroh, majas yang isti'aroh ya, kita harus memahami dulu yang tasbih. Karena sebenarnya isti'aroh itu adalah tasbih yang ahadu torofaihi dibuang. Tasbih yang ahadu torofaihi, ada tasbihnya, wajah syabahnya dibuang. Kayak gitu. Kalau majas mursal, itu majas juga tapi nggak ada kaitannya dengan tasbih. Dan yang terakhir, mengungkapkan orang yang dermawan dengan cara kinayah. Kinayah itu contohnya huwa kasirur romadi. Kinayah itu gini. Yang disebutkan kan ini ya, kasirur romadi. Tapi yang dikehendaki bukan kasirur romadi, bukan banyak abunya. Tapi orang yang dermawan. Meskipun kalau yang kita kehendaki kasirur romadi itu juga benar. Jadi titik perbedaan kinayah dan majas adalah kalau majas itu nggak mungkin kita lihat makna aslinya. Kalau kinayah mungkin boleh melihat makna aslinya karena memang itu juga terjadi.
Contohnya huwa kasirur romadi. Dia itu banyak abunya. Nah, di sini dijelasin ini. Kalimat pertama namanya kan tasbih tadi ya. Pembicara atau penulis menyerupakan seseorang dengan lautan dari segi kemurahan atau kedermawanannya. Pada kalimat kedua, pembicara atau penulis melihat lautan yang merupakan kata al-majah majas isti'aroh dari orang yang memiliki sifat pemurah. Isti'aroh. Yang ketiga, pada kalimat ketiga, pembicara atau penulis menyatakan seseorang banyak abunya. Banyak abu itu maksudnya ya banyak abu karena banyak memasak. Yang merupakan kinayah dari sifat pemurah. Bagaimana kasirur romat itu punya kaitan dengan dermawan? Di sini dijelaskan seseorang memiliki banyak abu di dapur karena banyak kayu bakar. Seseorang memiliki banyak kayu bakar karena sering memasak. Ini memasak zaman dulu ya. Mungkin kalau sekarang itu huwa kasirul gozi kayak gitu ya. Dia banyak gasnya. Kalau sekarang ada yang di rumahnya masih pakai kayu bakar? Ada ya? Kayunya juga sudah sulit, Ustaz. Ada sulit ya kalau di kota emang sih. Kalau antum pengen masak kayu bakar, monggo main ke sini ya, ke Trenggalek. Karena masih banyak kayu-kayu itu. Kita kalau ada perang akhir zaman, listriknya mati masih aman lah. Seseorang memiliki banyak kayu bakar karena keseringan atau banyak yang dimasak. Seseorang yang banyak memasak atau sering memasak, itu menunjukkan kalau dia itu banyak memberi. Karena banyak tamunya, akhirnya kan banyak memberi gitu kan. Orang yang banyak memberi, itu memiliki sifat pemurah. Nah, Masya Allah, ini ya, apa namanya? Namanya ini luzum ya, keterkaitan atau konsekuensi. Orang yang banyak abunya berarti dia memiliki sifat pemurah. Kok bisa? Ya itu tadi dikait-kaitkan dulu. Orang yang punya banyak abunya berarti banyak memasak dengan kayu bakar. Kalau banyak memasak berarti banyak tamunya. Kalau banyak tamunya banyak memberi tamu. Kalau banyak memberi tamu berarti dia mempunyai sifat pemurah. Itu namanya nanti disebut dalalah iltizamiyah atau luzumiyah. Di dalalah yang sifatnya itu keterkaitan gitu. Dia ada dalalah iltizamiyah, dalalah tadomuniyah. Nah, teman-teman, dari 3 metode ini, menurut kalian, mana dalalah atau cara menunjukkan orang yang dermawan yang paling mudah dipahami? Nomor 1, 2, dan 3. Yang paling jelas yang mana? Yang audoh. Nomor 1. Mudah dipahami ya? Nomor 1 kan? Nah, berarti ini dalalahnya audoh. Itu. Tadi kan saya bilang fi wuduhid dalalati alaihi. Jadi ilmu bayan itu membahas tentang kalimat yang derajat dalalah, kejelasan dalalahnya itu beda-beda gitu. Ada yang audoh, sangat jelas. Ada yang wadih, jelas saja. Ada yang kurang wadih, kurang jelas. Yang jelas, bawahnya sangat jelas, yang mana? Nomor 2 apa 3? Nomor 3, Ustaz. Nomor 3. Nomor 3 kayak menurut Kalau saya. antum nomor 3. Yang lain? Saya nomor 2, Ustaz. Antum nomor 2. Iya. Pertimbangannya gimana? Ya, apa itu, tamsilnya itu lebih mudah dipahami. Ra'aitu bahron fi manzilina. Iya. Kalau nomor 3 ya. itu masih memerlukan pemahaman tambahan tadi seperti dicontohkan sering masak, banyak kayak banyak tamu ya. Taib. Banyak luzumnya ya, banyak konsekuensi atau keterkaitannya. Iya.
Ya, ada perbedaan pendapat nih. Yang dua apa yang tiga? Yang wadih dalalahnya. Wadih ya, yang jelas. Bawahnya audoh. Naam. Nyambung teman-teman ya. Kalau nyambung kan maksud dari apa yang saya bicarakan ini. Nyambung sedikit-sedikit Ustaz. Nyambung sedikit-sedikit. Emang apa ya? Pembahasan ilmu balaghah itu ada kaitannya juga dengan mantik ya. Ya. Cuma lebih luasan mantik. Mantik nanti kan juga membahas dalalah, bahas lazim malzum, sama. Makanya ulama modern itu sebenarnya apa namanya sangat membenci pembahasan, bukan sangat membenci ya, sangat nggak setuju kalau ilmu balaghah itu terlalu dicampuri oleh ilmu mantik. Itu menyulitkan pemula, katanya seperti itu. Oke, jadi yang audoh nomor 1. Kenapa audoh? Ya karena di situ kita sangat mudah memahami. Satu, karena ada kaf di situ. Jadi huwa kalbari, dia itu seperti. Berarti kan dia itu masih bukan ini kan. Bukan lautan itu sendiri kan. Baru seperti gitu. Laksana. Ada tasbih ini namanya. Iya, betul sekali. Namanya ada tasbih. Nanti insya Allah akan dibahas ya. Ada arkanut tasbih, ada tasbih, musyabah, musyababih, dan seterusnya. Jadi ini sangat jelas nomor 1 ini. Kenapa? Karena di situ ada musyabah yang diserupakan. Ada tasbih, alat untuk menyerupakan. Ada yang diserupai. Namanya musyabah bih. Musyabah bih. Kemudian ada wajah syabah, titik temu dari keduanya, yaitu fil karom. Itu mudah banget difahami. Nah, bawahnya itu yang jelas saja, itu nomor 2. Karena tadi yang disampaikan siapa tadi, Abdullah ya, nah, itu cukup apa namanya menjelaskan bahwa nomor 3 dan 2 ini kalau dibandingkan keterkaitan untuk memahami makna aslinya ya itu lebih mudah nomor 2 ketimbang nomor 3. Ra'aitu bahron fi manzilina. Saya melihat lautan di rumah kami. Kalau makna aslinya kan kayak gitu ya. Tapi makna yang dikehendaki kan bukan itu. Gara-gara di situ ada lafaz fi manzilina. Jadi mudah aja kayak gitu. Ada manzilina soalnya ada korinah mani'ah untuk menghendaki makna asli. Ada korinah yang mencegah makna bahron ini makna asli, yaitu fi manzilina. Kan nggak mungkin kita melihat laut di dalam rumah kita ya kan. Oh ini berarti maknanya bukan makna asli, tapi makna majas. Maksudnya adalah orang yang seperti lautan dari segi kemurahannya. Berarti orang yang pemurah gitu. Nah yang ketiga, ini yang kurang jelas. Ya, yang ketiga ini kinayah. Ini yang kurang jelas karena yaitu tadi untuk sampai ke sana itu kita membutuhkan banyak keterkaitan. Lazim malzum kayak gitu. Lazim malzum itu maksudnya gimana sih? Lazim itu sesuatu yang melazimi. Malzum itu sesuatu yang dilazimi. Misalkan ada api sama panas. Kalau ada api, itu lazim ya. Sesuatu yang melazimi. Yang dilazimi apa? Panas kan? Panas. Kalau antum mikir nih, di dalam otak antum atau pemikiran antum. Kalau membayangkan api itu kan langsung ke panas ya. Nah ini namanya lazim dan malzum. Sama seperti yang tadi, banyak abunya, ini lazim. Malzumnya apa? Oh berarti banyak memasak menggunakan kayu bakar kan gitu. Banyak kayu bakarnya yang dipakai untuk memasak. Nah kayu bakar untuk memasak ini adalah lazim untuk malzum berikutnya. Lazim terus. Itu. Sampai terakhir yaitu bahwa orang ini sering memberi makan tamu, berarti dia orangnya pemurah. Baik,
Gitu ya. Udah ini, udah selesai. Masih ada. Ini. Ilmu bayan ada 3 pembahasannya. Yang pertama tasbih, maknanya penyerupaan. Majaz, majaz itu dari kata jaza. Jaza, ya juzu, jawazan, wa majazan. Maknanya melampaui. Apa maksud melampaui? Melampaui makna aslinya. Kayak gitu. Kalau kinayah, dari kata kana, yakni kinayatan. Melambangkan gitu. Kalau lugotnya kinayah itu melambangkan atau apa ya? Menyimbolkan. Melambangkan, menyimbolkan itu kinayah. Oh ya, ini kan udah selesai pembahasannya ya. Coba teman-teman, saya kasih waktu untuk membuat contoh tasbih, majaz, dan kinayah sebisanya. Ini kan waktunya masih banyak. Atau antum pilih salah satu aja deh. Tasbih boleh, majaz boleh, kinayah boleh, biar nggak terlalu berat ya. Tasbih aja, Sas. Gampang. Terserah antum. Pokoknya salah satu. Tasbih boleh, majaz boleh, kinayah boleh. Saya kasih waktu 5 menit. Tafadhol. Karena kalau kita nggak praktik terlalu banyak teori itu ya bahaya. Perlu praktik. Balaghah perlu praktik. Praktik yang paling utama dari balaghah itu adalah memahami balaghatul Quran. Karena tujuan belajar balaghah itu sebenarnya apa ya? Memahami mukjizat Allah lah dari segi balaghah, keindahannya. Tuh. Silakan. Kalau ada yang ditanyakan, monggo sambil ngerjakan ya. Tanya, Sas. Silakan, Ahi. Tadi mufradat yang kita gunakan melambangkan seseorang yang dermawan selalu menggunakan kata bahrun. Ya. Nah, apa ada uslub tersendiri untuk melambangkan untuk tasbih tadi itu? Misalnya bahrun untuk dermawan. Ya. Nah, kalau kikir apa, Ustaz? Pelit, bakhil. Nah. Taib. Kalau di Al-Quran tuh gimana tuh? Apa ya? Belum. Yang tangannya ditaruh di atas. Apa namanya? Rasulullah itu yadul Allah khairum min yadil. Jadi suplah itu dermawan ya, Ustaz ya. Ya itu apa namanya? Hadis. Ya bisa pakai itu tapi bukan itu yang saya maksud. Yang fi unukika itu loh. Gimana tuh ayatnya? Ya. Yang hafal. Saya barusan baca tadi. Fi unukika. Bentar. Mana ya? Tapi ini contoh kinayah ya. Wala tabsudha. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Nah, janganlah jadikan tanganmu itu terbelenggu pada lehermu. Maksudnya apa? Kikir kan? Ya. Nah, ini bukan ya, bukan apa namanya, bukan tasbih, bukan majaz, tapi ini kinayah. Loh, kok ada suaranya? Nah, ini wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika. Ini kan kayak gini. Ini perlambang bahwa orang itu kikir, nggak mau memberi. Wala tabsudha kulal basti, dan janganlah terlalu membeber, yakni mengeluarkan tangan gitu. Ya harus iktidal di tengah-tengahnya. Nanti fatak ka'uda maluman mahsuro. Kamu nanti akan tercela dan menyesal. Orang yang membelenggu tangannya di atas leher itu kan memang membelenggu tangannya di atas leher kan.
Tapi yang dikehendaki kan bukan makna itu. Yang dikehendaki adalah makna kikir. Tuh. Ini salah satu contohnya. Ya banyak akhi contoh-contohnya. Ini harus banyak membaca literatur Arab. Salah satunya ini ya, apa namanya? Asasul Balaghah. Kitab Asasul Balaghah itu menerangkan tentang yaitu kalimah-kalimah yang bisa digunakan untuk misalkan majas atau isti'aroh. Asasul Balaghah. Saya baru pesan itu kitabnya, Ustaz. Yang Asasul Balaghah? Iya. Masya Allah. Ya, Asasul Balaghah ini ya Al-Imam Az-Zamakhsyari. Meskipun beliau ini menurut ulama kan termasuk Mu'tazilah. Tapi nggak apa-apa buat belajar. Imam Az-Zamakhsyari itu kan punya tafsir Al-Kasyaf, ya kan? Pernah dengar ya? Tafsir Al-Kasyaf itu tafsir yang bercorak balaghah. Bercorak balaghah. Kalau antum pengen mengungkap balaghatul Quran, ada juga kitab Balaghatul Quran yang dikarang oleh ulama Indonesia. Beliau masih hidup, Kiai Afifuddin Dimyati namanya. Kiai dari Jombang. Judulnya Asy-Syamil fi Balaghatil Quran, itu 3 jilid. Jadi yang mencakup ma'aninya, bayannya, badinya, kayak gitu. Oke. Ada yang sudah? Apa itu, Ustaz? Tafadhali ya ukhti. Contohnya apa yang antum buat? Al-ilmu kan-nuri yurwi al-uqula. Afwan, karriri marrah. Al-ilmu kan-nuri yurwi al-uqula. Ilmu Oke. itu bagaikan cahaya menyegarkan otak. Oke, baik. Al-ilmu kan nuri yurwi al-uqula. Masya Allah. Di ilmu itu laksana apa namanya? Nur ya. Cahaya yang dapat menyegarkan otak. Nah, itu Masya Allah udah kayak nur, udah menyegarkan. Masa apa namanya ilmu atau nur bisa menyegarkan? Kan nggak bisa ya. Itu juga majas. Jadi antum membuat 2 di situ ya. Entah antum sadar apa enggak ini ya. Gak sadar, Ustaz. Enggak sadar. Yang pertama tasbih. Itu antum menyerupakan al-ilmu seperti nur. Itu misalkan kafnya antum buang juga bisa. Malah lebih bagus. Al-ilmu nurun gitu. Al-ilmu nurun yurwi al-uqula. Nah, yang kedua antum menggunakan yurwi, menyegarkan. Padahal menyegarkan ini biasanya dinisbatkan kepada air, sesuatu yang dingin gitu kan. Tapi antum menjadikan fa'il atau musnad ilaih dari yurwi ini adalah ilmu. Gimana cara ilmu menyegarkan? Nah, ini makna yang bukan sebenarnya. Jadi namanya majas. Majas isti'aroh juga nanti. Kalau seandainya kafnya saya hilangkan al-ilmu nurun, jadi bukan tasbih. Masih tasbih? Masih. Biduni ada tasbihnya dihilangkan itu kan. Namanya nanti tasbih muakkad. Tasbih itu kan ada pembagian-pembagiannya ya. Ada tasbih muakkad dan lawannya apa ya itu ya. Jadi ada muakkad, mungkin ada yang hafal? Muakkad sama satunya. Ya, balik mursal mufassal, tasbih balik mursal mujmal. Mursal mujmal. Kayaknya mufassal ya. Mufassal yang muakkad akhi. Lawannya muakkad apa? Bukan. Apalagi sih. Ya, intinya gini. Yang ingin saya sampaikan, al-ilmu nurun itu termasuk tasbih dan termasuk tasbih yang kuat. Makanya saya menyebutnya muakkad. Kenapa dia muakkad? Karena kafnya dibuang sehingga lebih kuat tasbihnya gitu loh. Nanti yang paling kuat namanya tasbih baligh. Tasbih baligh itu
Ya seperti ini tadi, ini juga termasuk balik. Ketika wajah syabahnya dibuang, ada tuh tasbihnya juga dibuang. Al ilmu nurun. Ini udah balik, udah tingkat sastranya udah tinggi gitu. Tapi kalau masih ada tuh tasbih, wajah syabah itu masih ya belum terlalu balik, ya masih qawi, kuat atau aqwa, lebih kuat, tapi belum balik. Ya gitu. Kita lanjut ke peserta berikutnya. Saya Ustaz coba. Silakan akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kaukaban munawwaron fi hujrati. Oke. Artinya? Saya melihat bintang yang bersinar terang di kamar saya. Oke, itu maksudnya bukan bintang yang bersinar terang. Itu mah istri akhi, itu mah istri akhi. Iya, istri saya. Istri saya bayangkan dengan bintang. Gombal. Mafi muskilah zaujati ya. Iya, halalan toyiban ya. Halalan toyiban. Kalau sama ukti Asmar bahaya. Modus malam Jumat. Malam 21 Ramadan ya. Iya, sekalian ibadah ya. Iya. Apalagi kalau ketemu Lailatul Qadar. Iya, 21 insyaallah. Iya, tapi kan saya jauh dari istri nih. Malah curhat ya, Kiayat ya. Iya. Berarti kayaknya perlu nambah, Kiayat. Iya kan boleh 4 hari. Iya. Iya. Oke, syukran jazilan akhi. Siapa tadi? Abdullah. Itu berarti apa itu termasuknya? Tasbih, Tas. Bukan, justru malah bukan tasbih itu. Itu nanti majas. Majas isti'arah. Oh ya. Majas isti'arah tabaiyah. Kenapa tabaiyah? Aduh. Tuh. Aduh. Kok aduh hakikat. Kenapa kok tabaiyah? Dia membayangkan bintang di rumahnya, Ustaz. Saujari, Ustaz. Oke, silakan. Tasbih ya. Wajuha jamilun. Ya. Wajuha jamilun kal qamari lailatul badri. Itu mati tasbih. Karena ada musabah B, ada tasbih. Ada lagi majaz. Yahkumu biyadin min hadidin mimma yaj'alun nasa khaifin. Itu majaz. Kalau kinayah huwa yahfadhu lisanahu indal kalam. Huwa yahfadul lisana indal kalam. Itu tadi apa kinayah? Kinayah. Maksudnya gimana tuh? Kinayahnya di lafadz apanya? Mengkinayahkan apa? Dia yang selalu menjaga lidahnya dalam berbicara, dari ucapan kotor, dari marah, dari ucapan-ucapan yang dosa, begitu. Itu kalau menurut saya malah nggak ada sisi kinayahnya. Iya. Itu masih apa ya? Ya ungkapan biasa gitu. Oh, jelas ya. Jelas. Masih jelas itu kalau yahfadu lisanahu. Dia menjaga lisannya. Kalau yang kedua tadi gimana? Coba jangan terlalu cepat ya. Yahkum biyadin min hadidin. Oh, yahkumu dia menghukum. Iya. Dengan tangan besi. Oke. Dengan tangan besi. Oke. Dengan tangan besi. Oke. Di situ maksudnya majas ya. Iya, majas. Nggak mungkin tangan besi kan. Ya. Iya, kan kekuatan. Kekuasaan yang baik. Kalau yang pertama tadi gimana? Yang tasbih? Wajuha jamilun kal qamari lailatul badri. Subiha wajuhu bil qamari lailatul badri bi jami'i apa ya? Bi jami'i bercahayanya. Jaminya bercahaya.
Ya, oke. Hafnya ada tu tasbih. Oke, ya. Untuk contoh yang tasbih itu kal qamari lailatul badri. Itu maksudnya gimana? Ya, Seperti bulan pada malam bulan seperti bulan pada malam 14, pada malam bulan purnama. ya, kal badri aja. Ya, Kalau qamar itu bulan secara umum. Kalau badr itu bulan purnama. iya. Berarti kalau antum bilang kal qamar lailatul badr seperti bulan pada malam bulan purnama gitu ya? Iya, betul. Oke. Berarti kalimatnya kal badri kal qamari lailatal badri. Lailatal ya. Nahwunya jangan lupa ya. Masih ingat nggak nahwunya? Kenapa lailata? Zarab Dorob. Oke. Dorof apa? zaman. Dorof zaman. Oke. Baik. Syukran jazilan Coba akhi Ayat. Oke, berikutnya. Ya, Saya juga nih. Contoh. boleh. Silakan akhi Dul. Ya, ini baru bisa anu nih, tapi masih sampai sekarang masih gelap ini. Ra'aitul qamara. Ra'aitul qamara fil birkati. Ra'aitul qamara Fil birkati. fil birkati. Itu gimana artinya? Saya melihat bulan di dalam kolam. Apa itu? Bulan di dalam kolam. Itu gimana itu? Antum sedang melihat apa? Ikan di dalam kolam biasanya. Bayang-bayang. Itu apa namanya, kalau ruwat nanti jadinya takkid apa kemarin itu takkid maknawi ya. Ya. Yang susah dipahami maknanya. Jadi nggak fasih nanti. Maksudnya apa? Komar di kolam itu. Nah, imajinasinya terlalu tinggi ini ya. Bayang-bayang seorang. Iya. Oh, seseorang lagi renang gitu maksudnya. Bukan. Atau ya Istrinya lagi renang ya. Allah. Saya tadi malah mikirnya birkah itu apa? Kolam mandi itu loh, kolam buat mandi. Ngapain ada komar di bak mandi itu ngapain? Ya Allah. Oke, baik. Ini ya asiknya kalau pesertanya udah pada sepuh itu gini ya. Jadi imajinasinya imajinasi sepuh. Yang kadang ada anak muda itu belum nyampe gitu ya. Aduh, malah kita yang muda-muda diajarin ini. Generasi Lolita, Ustadz. Apa itu Lolita? Lolos 50 tahun. Kalau lolos 60 tahun gimana? Itu mah ajujan. Seperti saya lulus 60 tahun, Tas. 60 tahun. Udah pensiun ya? Iya, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Baik. Insyaallah. Kalau Oke, yang belum tuh ya, Pak? Ustadz masih jelita. Oh, jelita itu gimana? Jelang 50 tahun. Menjelang 50 tahun. Oh, belum lah, masih lama. Iya. Oh, kalau gitu masih jelita ya. Masih apa tuh? Remaja. Iya. Ini kayaknya materi dakwah ya. Iya, Kiayat ya. Kalau ketemu bapak-bapak bilangnya Iya. Lolita, kalau adik-adik bilangnya jelita. Iya, oke. Anak kecil balita. Kiayat nama panggungnya siapa? Mama Kandang. Siapa? Mama Kandang. Mama Kandang. Iya. Mama itu berarti orang Banten kan? Enggak, orang Sunda, orang Jawa Barat. Julukan apa namanya kayak Kiai itu kan Mama Banten ya biasanya kayak Mama. Iya, Abuya Mama Gufron itu kan? Iya, gitu. Mama itu biasanya udah tua. Terus kandangnya itu apa itu?
Kandang karena daerah saya namanya desanya di Kandang. Desa Oh, Kandang. Masya Allah. Berarti antum Bukan penguasa di desa Kandang ya? Betul. bukan di pagar lah ya. Sekarang kan banyak pagar laut. Pagar laut sekarang. Apa Iya. karena suka dikandangin istrinya? Iya. Iya. Ya Allah, ya, Masya ya. Allah. Taib, syukran jazilan. Yang belum. Tadi siapa? Saya Ustaz. Oke, silakan Akhi Asbi. ISB. Manchester United, Kasyaitonil Ahmar, Bishiro Satiha. MU itu kayak Setan merah di dalam hal keganasannya. waduh. Ya, udah boleh lah. Ini yang tahu yang suka bola ya. Kayaknya Ustaz fans Liverpool. Saya fansnya Ronaldo. Oh, sama Ustaz. Halal Madrid, haram Barcelona. OTW 16 UCL. Weh. Amin. Oke. Ya, MU tidak gigit jari minggu ini, ya kan? Karena menang kan, makanya nggak gigit jari. Ya, Majas itu. Bukan majas. Apa coba? MU tidak gigit jari. Iya. Orang kinayah. Nah, kinayah. Karena itu juga terjadi gitu loh. Jadi dia maknanya ya makna yang bukan sebenarnya, tapi andaikan yang dikehendaki sebenarnya juga betul. Iya kan? Orang yang kecewa, menyesal itu kan gigit jari toh. Kayak wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika tadi. Oke, alhamdulillah. Seru ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Ya saya juga bersyukur maksudnya teman-teman bisa mengimbangi gitu. Materinya ini bisa mengimbangi. Kadang-kadang itu Insya Allah. ya kadang-kadang kita juga sebagai pengajar bingung juga kalau misalkan pesertanya diem aja, nggak mau nyoba belajar gitu ya. Jadi salah satu nikmat yang perlu kita syukuri malam ini adalah kita bisa mengimbangi materinya. Ya sedikit demi sedikit ya. Alhamdulillah. Saran Ustaz. Iya. Di pelajaran-pelajaran dulu kita kan langsung dikirim materi itu berbentuk ya. Kalau ini kalau bisa misalnya satu buku gimana itu ya. Bukan setiap pelajar ya. Bukan per ini ya. Bukan per pertemuan. Seperti Insa kan satu buku. Kemudian pertemuan bulan pertama itu apa itu Nahu ya, Nahu Sorofnya satu buku. Jadi bisa kita pelajari lebih lanjut. Ini udah satu buku Akhi. Di link yang baru. Oh ya. Udah ini apa namanya berapa pertemuan ya? Itu udah ada semua, cuman nggak jadi satu. Maksudnya nggak kayak materi halaqah 1. Ya, maksud kami seperti halaqah 1 itu. Halaqah 2. Jadi sudah sekali print jadi gitu. Iya, sekali print jadi. Jadi bisa belajarnya ya cara belajar orang tua Ustaz. Tidak lambat ya. Terima kasih Ustaz. Oke, Afan Akhi. Saran diterima tapi saya jawab tapi belum tentu saya jasa ya. Izin Ustaz, tasbih dari Quran bisa kan? Kenapa? Wa masalul tasbih dari ayat Quran. Boleh. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim kamasali jannatin birabwatin asabaha wabilun fatat ukulaha difain. Ya. Oke. Alhamdulillah. Udah. Kan? Ya betul, tasbih Akhi. Nggak ada yang alhamdulillah tuh. Tadi nggak ada yang nyaut ya Allah gitu ya. Kayaknya udah pada ngantuk. Kayaknya perlu dikasih mic dulu, kasih mimbar. Baru nanti ada Allah-Allahnya. Ya antum nggak pakai peci ya soalnya ya. Di Lombok udah jam 11 nih.
Udah jam 11. Iya. Masih semangat ya. Insya Allah begadang. Kalau tasbih yang contoh yang antum sampaikan tadi, tasbih apa namanya? Masih ingat Yang nggak? mana? Ya itu baru disampaikan tadi ayat Al-Quran. Oh, yang ini ya. Kama sali jannatin birobatin osobaha. Ini tasbih balik. Tasbih balik. Iya. Ini ada musabahnya, ada musabah B, dibuang ada tuh tasbihnya. Itu kama sali. Oh, kama sali ada tasbih ya? Iya. Udah ada kafnya, ada masalnya. Iya ya. Iya. Oh iya iya, iya benar-benar. Coba teman-teman nanti kaji ya, itu tasbih apa gitu. Tasbih nanti pembagiannya banyak teman-teman ya. Berdasarkan ininya ini banyak. Oke. Silahkan dipelajari itu yang tadi ya. Terus ini satu lagi tugasnya yaitu coba teman-teman cari kesamaan istilah dari tasbih, majaz, kinayah dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam sastra Indonesia namanya apa? Oke. Gimana Ustaz? Gimana? Coba antum bandingkan dengan sastra Indonesia, tasbih, majaz, kinayah ini kalau dalam bahasa Indonesia namanya apa? Nah, itu PR ya. Sama tadi satu yang antum sampaikan tadi tasbih apa gitu. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Maksudnya biar di pertemuan berikutnya nyambung gitu loh. Kalau saya ajak ngobrol itu nyambung. Karena udah belajar dulu. Persamaan dengan bahasa Indonesianya apa ya? Gitu. Dah itu dulu teman-teman untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, berkah. Amin. Allahumma amin. Insyaallah kita lanjut besok ya. Kita ambil foto dulu. Tafadhal. Baru akhir ayat nih yang kelihatan. Kasih dulu ah. Pencitraan ya beliau ya. Siapa tahu nanti kalau dikirimin ke grup ada ustadzah yang tertarik kan. Amin. Allahumma ja'alni zawjatan sholihatan ghaniyatan kamilatan. Ada bintang tadi Ustaz. Yang penting nggak komar birkah lah. Birkah. Orangnya udah keluar. Ukti Wiwi belum ini tadi ya. Nah, nanti Ukti Wiwi di pertemuan berikutnya lebih aktif lagi ya Ukti Wiwi ya. Oke. Ukti Wiwi ngumpet aja. Terima kasih banyak. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam.